A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Alhamdulillah. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur sekalian semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat sebuah konten berkaitan dengan kasus Vina kembali, kasus Eki yang alhamdulillah sekarang sudah meningkat sekalipun memang belum terkuak secara utuh, mulai memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya sekedar pembunuhan, tidak hanya sekedar antara geng motor. Ternyata setelah beberapa waktu sering dikupas dalam konten-konten, baik konten Padepokan Cahaya Siliwangi maupun saudara-saudara dan sahabat kami juga, yang akhirnya sedikit-sedikit memberikan celah, memberikan mulai penerangan ternyata bahwa kasus ini memang dibalik kasus ini adalah ada sindikat narkoba yang ikut bermain, bahkan istilahnya merangkul, istilahnya yang lebih pas ya. Jadi kekuatan dari jaringan narkoba ini memang sudah bisa menguasai petinggi-petinggi daerah ataupun petinggi-petinggi institusi yang memang seharusnya mereka berperan aktif untuk mencegahnya, tapi justru malah berkolaborasi. Ya, ini sebenarnya suatu hal yang umum ya, rahasia umum, karena bukan hanya pada kesempatan kali ini saja sebenarnya kasus seperti ini. Dulu saat terjadi tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Jenderal Sambo ya pembunuhan itu hanya efeknya saja. Di belakang itu ya sebenarnya adalah jaringan narkoba, jaringan uang-uang haram, bahkan mungkin perjudian segala macam, yang ternyata juga memang mengikat, mencakup petinggi-petinggi instansi yang seharusnya mencegah ataupun mengurangi. Ini menjadi rahasia umum di negeri kita yang sangat miris sekali, dan ya kita sebagai rakyat kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka punya kekuatan power, kekuatan uang, kekuatan pasukan, kekuatan jaringan, sementara kita hanya rakyat kecil. Kita hanya bisa berdoa, dan kami pun hanya bisa melakukan hal-hal seperti ini, artinya tindakan-tindakan yang sifatnya tidak bisa langsung. Karena kalau kita menghantam secara langsung, kita mengungkap kasusnya, kita tidak punya kesempatan untuk itu dan kemampuannya. Kita harus membuka jaringan, itu kan udah ada petugasnya. Nah, sementara petugas-petugasnya ini semuanya sudah istilahnya bahasa yang enaknya, mereka semua udah terkoneksi ke jaringan itu, tersistem yang sangat rapi, sehingga ya satu hal yang impossible kalau kita harus membukanya secara keilmuan ilmiah, baik ilmu kedetektifan atau ilmu keintelijensian, semuanya mental karena mereka sendiri bermain di situ. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini, kami ingin mengajak pada seluruh para sedulur semuanya juga ya, kita punya senjata. Kita setiap orang itu punya senjata yang hebat sebenarnya, senjata yang kuat yang bisa menghancurkan kekuatan mereka, yaitu adalah kekuatan doa. Kita semua bisa berdoa, doa apapun ya, dan doa itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Artinya ayo kita bersama-sama yang masih memiliki rasa empati terhadap kasus ini, yang memiliki rasa simpati
terhadap kondisi negeri ini. Ayo dibantu dengan doa, dibantu dengan doa yang terbaik. Bantu setiap hari berdoa. Itu akan terkumpul menjadi energi yang kuat, dan insya Allah dengan semakin banyaknya rakyat Indonesia yang berdoa, yang mendoakan agar kasus ini terbongkar, insya Allah Allah akan menurunkan bantuannya dengan caranya dan skenarionya tanpa kita akan paham seperti apa. Namun terlepas dari itu, apapun yang memang bisa kita lakukan yang kita lakukan. Dan kami dari Padepokan Syekh Siliwangi sedikit memberikan satu motivasi supaya supaya harapan itu tetap terjaga, bahwa kita dengan predikat kita sebagai rakyat biasa, rakyat kecil, kita masih punya andil untuk membantu walaupun mungkin sedikit. Nah, sekarang karena kita sudah mulai paham bahwa ternyata di balik kasus ini ada jaringan yang begitu kuat untuk menutupinya, ya walaupun mungkin secara bahasa hukum kita akan disalahkan. Kenapa? Karena kan di polisian hukum itu berkata harus dengan bukti kan. Nah, itu. Tapi karena kita berbicara tentang keyakinan, saya punya keyakinan, dulu semua punya keyakinan bahwa memang ada kekuatan yang luar biasa di balik kasus ini. Keyakinan itu hak asasi, tidak bisa disalahkan oleh hukum. Ya, selama itu baru berdasarkan praduga, keyakinan, kan gitu. Nah, kita akan coba nanti mediumisasi, kita akan minta bantuan pada malaikat-malaikat yang memang ada di majelis ini, yang ditugaskan di majelis ini untuk melacak salah satu kekuatan besar. Kita mulai dari institusi aja dulu. Itu yang mungkin lebih mudah untuk telusuri oleh malaikat-malaikat ini ya. Jangan coba nanti kita mediumisasi, dan saya sudah ditemani dengan Kang Nunung Nusantara sebagai mediatornya kali ini. Siap Kang ya? Insya Allah. Oke, kita mulai. Lo saja Kang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucah Nirwan, saya praktek tubuh mediator dari masuk jin iblis siluman pasik. Semua jin iblis siluman pasik yang berusaha masuk dalam tubuh mediator, semua ini terbentak ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum malaikat yang ada di majelis ini, yang ada di semua produk-produk ya yang ada di majelis ini. Saya mohon bantuan. Tarik jin korin dari salah satu petinggi institusi yang terlibat dalam kasus ini. Saya tarik jin korinnya, salah satu petinggi yang terlibat dalam kasus ini, dalam jaringan ini. Saya hanya menarik jin korinnya. Saya tarik. Malaikat atas izin guru saya Sang Hyang Nucah Nirwan, korin saya tarik. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu sinkron 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 dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah. Otomatis kita seorang yang tersambung. Kita seorang yang tersambung bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi sallallahu sinkron menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Allah sallallahu sinkron. Kita suara yang tersambung bisa berbicara. Allah sallallahu. Kamu bisa bicara? Bisa. Dengan siapa saya berbicara ini? Saya kembali protek, dibersihkan dari penyusup-penyusupnya. Apabila bukan yang saya tarik yang masuk, hanya penyusup, maka otomatis stop, langsung terlempar ke neraka jahanam. Allah. Siapa Anda? Aduh, kaki saya dah kepes. Siapa Anda? Saya jin korin pejabat
Bisa lebih keras suaranya. Allah. Saya Jin Korin, pejabat. Pejabat. Jadi Anda berada di dalam tubuh seorang pejabat. Tadi saya tarik salah satu Jin Korin dari petinggi yang terlibat dalam kasus tragedi Vina dan Eki. Berarti Anda juga termasuk punya kaitan dengan kasus tersebut. Ya. Iya. Nah, dalam kasus ini yang disinyalir ada pejabat-pejabat yang terlibat itu ada di dua institusi, kepolisian dan pemerintahan. Kamu sendiri berada di institusi mana? Kepolisian. Kepolisian. Itu. Kalau boleh tahu, ada berapa korinnya? Berapa jumlah korinnya orang itu? 4. 4. Anda sebagai pemimpinnya. Ya. Siapa namanya? Nama siapa? Nama Anda. Nama saya. Ramapati. Ramapati. Keren namanya. Baru kali ini saya ketemu korin namanya agak kejawin-jawinan gitu, agak ke wayang-wayangan. Ramapati. Kayak sosok ini ya. Saya pernah, oh iya saya ingat, seperti nama sosok Patih di Kerajaan Majapahit di zamannya Raja Majapahit yang kedua, Raden Jayanegara. Namanya sama. Iya. Jadi kamu berada di institusi kepolisian. Kalau boleh tahu sekarang pangkatnya apa ya? Siapa? Ya Anda lah. Sudah berbintang. Sudah punya bintang. Bintang berapa? Bintang 1. Bintang 1. Kalau di polisian tuh bintang 1 apa sih? Brigjen. Brigjen, Brigadir Jenderal. Di daerah atau di pusat? Pusat. Di pusat. Waduh, hebat. Kalau boleh tahu sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan Anda itu di kasus ini? Kasus siapa? Kasus tragedi Vina dan Eki. Dibesar-besarkan saja. Nah makanya, masa kasus kecil ini Anda yang sudah bintang 1 sampai ikut-ikutan gitu. Atau Anda sebenarnya tidak terlibat untuk kasus Eki-nya secara langsung? Itu urusan mereka. Urusan siapa? Maksudnya keterkaitan Anda itu dari sisi mananya sih? Urusan pemain-pemain itu. Pemain apa maksudnya? Saya kurang paham nih bahasa kayak gitu. Maksudnya pemain apa? Narkoba. Pemain narkoba. Maksudnya skenario tragedi itu yang membuat mereka skenarionya. Lantas keterlibatan Anda dari sisi apa? Ya nggak tahu saya terlibat apanya.
Ya kalau Anda tidak terlibat, kenapa Anda tertarik ke sini? Nggak mungkin. Maksudnya Anda terlibat nggak dengan pemain-pemain tadi? Punya link nggak? Ya kalau itu ada, Ya berarti di situ keterlibatan Anda. tapi saya nggak ikut-ikutan untuk masalah kecil seperti itu. Iya, oke. Mungkin dalam tragedi kasus Vinanya Anda tidak terlibat. Tetapi kan mereka juga butuh perlindungan supaya kasus ini tidak terungkap. Jadi walaupun kecil kan ini bisa menjadi, ya anggap aja pintu masuk. Ya wajar, Hmm. ada backingan ya wajar. Iya, artinya saat mereka berusaha menutupi kasus ini, Anda pasti ikut kan? Kenapa? Karena yang akan membuka tabir kasus ini kan pihak instansi Anda. Otomatis kan? Sudah biasa. Hmm. Dari tingkat yang paling rendah pun mereka sudah pada pinter. Hmm. Ya maksudnya peran Anda sendiri dalam menutup kasus ini dari sisi apanya? Punya peran nggak? Pasti punya peran lah. Nggak mungkin kalau cuma di tingkat bawah aja. Otomatis kan nanti akan bentrok dengan penyidik-penyidik yang dari pusat. Dari Polda. Intinya gini aja, Cuma suaranya sedikit keras. mereka Hmm. pemain-pemain itu Hmm. minta backingan dari saya. Hmm. Itu Nah iya, berarti kan Anda terlibat. Karena polisi sendiri yang sering menggunakan pasal itu sebenarnya kan. Seperti menyembunyikan barang bukti, maka akan kena hukum, menyembunyikan DPO, iya kan? ya semuanya kan sudah diatur dalam KUHP dan KUHP. Nah itu kenapa Anda melanggarnya? Kenapa? Ya kan semuanya kalau tidak bisa dibuktikan. Ya gimana mau dibuktikan? Anda yang pegang buktinya, Anda menutupi. Semua bukti yang mengarah ke eh, terbukanya kasus dengan benar pasti akan dipatahkan, dimentahkan. Buktinya banyak sekali skenario-skenario untuk menghadirkan orang-orang yang gak jelas asal usulnya, saksi-saksi yang secara kesaksian tuh mentah. Itu kan bentuk upaya, nggak mungkin tuh yang nyusun itu sindikat itu nggak mungkin. Pasti yang nyusun kan dari pihak Anda yang bisa paham terhadap skenario seperti itu. Ya saksikan aja saksi ini baru kronologisnya hampir rapi. Muncul dulu cuap-cuap dulu di media sosial gitu. Nanti pura-pura ditangkap. Banyak hacker-hacker yang mau dibayar seperti itu. Lah iya. Tapi kan tanpa koordinasi dengan Anda nggak mungkin. Artinya mereka misalkan mereka oke, mereka yang membayar, mereka yang cari orangnya. Tapi kan rencana mereka disampaikan. Dan ini nanti rencananya gini ya, di follow up gitu kan. Oh iya siap. Cara kerjanya kan seperti itu. Cuma karena kami keterbatasan untuk masuk ke hal seperti itu, untuk tidak bisa menghadirkan bukti ya itu tadi. Kami hanya bisa berdialog seperti ini. Terus maksudnya apa? Saya dibeginikan ini. Ya saya mau tanya, Anda kan secara pribadi juga sama manusia seperti kami kan? Iya. Kenapa tidak punya rasa empati, simpati, rasa apa ya, jerih melihat hal seperti ini? Apalagi Anda di salah satu instansi besar yang harusnya menjadi benteng negeri ini. Anda sendiri yang paham bahwa
pemain-pemain narkoba inilah yang akan menghancurkan generasi muda, yang akan merusak kekuatan bangsa. Loh, kenapa kok Anda sebagai bentengnya malah melindungi, malah membantu menyebarkan dengan mengamankan transaksi mereka, ini sama mengamankan, mempermudah penyebarannya. Lalu untuk apa slogan BNN yang saat ini berusaha untuk menumpas peredaran narkoba? Kalau salah satu partnernya, institusi Anda sudah dikuasai oleh mereka, yang ada deal-dealan aja semuanya. Ya, sama saya juga melakukan seperti ini bukan tanpa dasar. Nah itu Awalnya dasarnya apa Anda berani melakukan seperti itu? ya melihat senior-senior saya juga dari instansi-instansi lain juga banyak seperti itu bisa. Yang Anda ketahui dari satu instansi aja, kepolisian dulu, berapa orang-orang yang berpangkat tinggi, yang tertinggi yang Anda tahu bahwa mereka terlibat juga hal-hal seperti ini? Banyak. Enggak, maksudnya pangkat tertingginya apa? Ya bintang semuanya. Iya, maksudnya kan bintang kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, saya tahu itu. Yang Anda tahu selama Anda berada di lingkaran seperti ini, yang tertinggi pangkatnya yang ikut siapa? Bintang Bintang 3 juga ada. bintang 3, bintang 4 ada nggak? Kalau polisi kan jenderal bintang 4 banyak kan. Bintang 4 rata-rata sudah pensiun. Sudah pensiun. Nah, yang pensiun ini bermain nggak? Ya tadi yang saya katakan tadi. Kenapa? Ada salah satunya. Salah satu yang masih ikut bermain di dunia mafia ini, pemain ini. Ya terus rakyat mau berlindung sama siapa kalau kayak gini? Rakyat mau menitipkan anak-anaknya yang masih dalam masa keemasan itu sama siapa kalau udah gini? Coba Anda pikirkan itu. Kan slogannya gede banget itu. Melayani, mengayomi masyarakat. Nah terus yang mau dilayani itu apa? Cuma bikin SIM. Cuma jaga lalu lintas saja. Ya tidak seperti itu juga. Ya kebetulan saja. Kebetulan gimana? Kan tidak semuanya juga seperti kami. Ya merusak itu ya nggak sekaligus. Karena Anda sudah tahu gimana orang itu kalau sudah ketergantungan dengan obat-obatan. Ya nggak semua orang satu desa itu pemakai semua, yang nggak mungkin. Tapi dengan 1, 2 orang ada pengguna di situ, itu akan menyebar secara perlahan di lingkungan itu. Makanya dijadikan program BNN untuk membersihkan. Sama saja BNN. Jadi orang-orang BNN juga terlibat. Mereka lebih tahu, lebih paham. Waduh, kacau nih, balas dulu. Ya Pusing. tapi sangat tidak semuanya. Mengurai benangnya kusut. Ya contoh saja begini. Nah, Di tingkat bawah, gak usah bicara atas-atas. Tingkat bawah. Dulu saya waktu masih di bawah. Tangkap. Tak pemakai atau pengedar. Sama kan BNN tuh. Naik. Proses. Dalam proses itu ya kita masih bisa nego. Itu dari tingkat bawah, gak usah ngomong atas-atas. Dulu ada duit lepas, kasus hilang. Ya paling mereka kita amankan dulu saja.
Iya. Ya sama, berarti tingkat atas juga bermainnya seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kayak saya, ya senang dengan materi. Anda udah lupa dengan Tuhan. Anda sudah tidak takut dengan pengadilan di akhirat nanti. Kata siapa semuanya juga takut kalau. Bohong. Orang itu kalau takut nyebrang pasti nggak bakalan nyebrang karena takut nyebrang karena takutannya. Ya kan dosa kan urusan kita masing-masing, nanti ditanggung kita masing-masing. Iya makanya saya sedang ngobrolnya kan sama Anda. Ini kan secara pribadi. Ya saya ngobrol dengan Anda ini. Makanya saya nanya, Anda nggak takut? Gak usah bawa orang-orang. Orang Anda yang sedang melakukan. Ya dari segi itu sebenarnya takut. Bohong kalau takut. Tapi keinginan untuk hidup lebih, mempunyai lebih, apa salah? Tapi apa memang benar Anda terkoneksi dengan mafia-mafia, dengan pemain-pemain yang membuat skenario tragedi itu? Ya. Atau mungkin kenaikan pangkat Anda itu jasa dari berhasilan Anda untuk menutup 3 DPO itu? Ya tidak. Jadi sekarang yang bisa mengamankan DPO itu cuma instansi Anda. Nggak mungkin. Kalau instansi yang lain tuh bisa mengamankan DPO, nggak mungkin. Kalau polisi asli nyari itu pasti ketemu. Berarti kan Anda, instansi Anda memang menyembunyikan. Nggak mungkin. Kalau nggak ada koordinasi dengan polisi itu nggak mungkin. Cuma nangkep 3 cecunguk kecil. Saya anggap cecunguk kecil ya karena masih anak remaja lah. Sepintar-pintarnya mereka remaja. Pengalaman mereka belum ada untuk bisa kabur sedemikian lama 8 tahun. Kalau tidak ada backup dari instansi Anda. Itu logika yang paling mudah. Kan kita saling keterkaitan. Nah iya makanya nanti saya nanya, Anda terkait langsung nggak dengan pemain-pemain yang membuat skenario tragedi itu? Iya kan? Makanya saya tanya, berarti kenaikan pangkat Anda juga ada pengaruh dari keberhasilan Anda membantu menyelamatkan 3 DPO ini. Oh, pangkat aja bisa dibeli kok. Kata siapa? Itu kan rahasia umum. Saya juga tahu, saya sering ngobrol sama orang-orang instansi dari tentaraan, dari kepolisian. Itu kata mereka semua juga. Mereka yang kadang memberikan tahu. Tapi emang itu rahasia umum. Semua orang udah tahu kok. Untuk secara iklannya kan gratis, pendaftaran polisi ya gratis sama. Nggak pakai duit ya nggak lulus. Daftarnya yang gratis. Tapi untuk mencapai kelulusan itu beda lagi. Anda tahu banyak. Ya itu rahasia umum, semua orang udah tahu. Antara yang bicara sama yang enggak saja. Sekarang gini aja, buka-bukaan aja. Kalau seseorang misalkan udah mau naik ke tingkat bintang 1 dari yang tadi nggak punya bintang, itu kalau secara kalkulasi uang itu harus ada angka berapa sih yang bisa untuk mengangkat itu? Berapa M, berapa ratus M gitu? Yang jelas kita harus sekolah lagi. Iya itu kan sekolahnya itu formalitasnya. Itu formalitasnya. Sekolah itu hanya formalitasnya. Itu hanya pemenuhan syarat aja. Tanda tangannya kan bukan karena sekolah itu. Tanda tangan berkas kenaikan bakatnya bukan karena sekolah itu. Berapa angkanya? Berapa Anda dulu
Anda karena jasa itu atau karena uang? Hmm, Kalau saya karena jasa atau karena uang? dua-duanya kalau saya. Uang juga, jasa juga. Tapi kan bukan uang Anda itu. Ya ngapain saya harus mengeluarkan? Nah iya, uang dari main-main itu kan. Ngapain saya harus mengeluarkan tuh? Berarti kalau ada jasa di situ, berarti komandan Anda juga terlibat. Karena perintah untuk mengamankan pasti dari atas. Tidak mungkin Anda akan mengambil keputusan sendiri. Kadang komandan itu tidak mau tahu. Yang penting semuanya beres saja. ABS. Iya, kami semua di lapangan. Nah, saya pun sama. Saya belum tentu tahu apa yang dikerjakan oleh anak buah saya. Hmm. Tapi kalau sekarang kan Anda tahu yang dilakukan anak buah Anda untuk mengamankan DPO itu. Iya kan? Terus maksudnya apa ini? Ya saya nggak punya maksud apa-apa. Saya cuma ingin memperjelas keterlibatan instansi Anda aja. Karena kalau kita bermain di mencari terus, ya nggak ketemu. Orang kalian berusaha mengamankan, kita mencari juga yang bergerak juga kalian nanti yang nangkap. Ya percuma. Harus kekuatan people power. Indonesia itu udah ciri khas itu. Karena memang iya sih, susah untuk membongkar jaringan-jaringan yang sudah melibatkan instansi-instansi yang harusnya menjadi tulang punggung negara, menjadi benteng negara, rusak dengan oknum-oknum. Ya saya juga tahu nggak semuanya. Ya cuman karena oknum itulah akhirnya rusak. Ya, jangan bilang institusi dong. Oknum lebih pantas. Iya oknum institusi. Ya karena Anda kan harusnya kan Anda malu menggunakan seragam itu. Saat Anda menggunakan seragam kan institusi nempel di tubuh Anda. Tapi Anda jadi oknum. Nah, mudah-mudahan ini untuk petinggi-petinggi Polri yang masih memiliki hati nurani, yang masih mempunyai keteguhan iman, yang masih punya rasa takut dengan pengadilan akhirat, bisa bisa membongkar jaringan-jaringan seperti ini. Kasihan penerus-penerus bangsa. Ya bagaimana tidak kasihan? Di sekolah diajarkan mental, di orang tua dididik agama. Sementara wadah-wadah untuk merusaknya disiapkan. Ya sekarang mereka anarkis, karena mereka merasa punya backup. Mereka berada di satu institusi geng motor atau kelompok klub motor, ya kan? Mereka jadi berani melakukan sesuatu yang di luar di luar aturan-aturan norma sosial. Terus sekarang juga rame dulu di kelompok-kelompok bela diri karena merasa banyak temennya. Sangat sering sekali terjadi di berita-berita nasional. Kasihan. Lalu untuk apa pendidikan agama mental kalau ternyata hal-hal seperti itu sama sekali tidak menjadi perhatian institusi Anda sebagai benteng negara. Jangan Ya, bawa institusi. Oknum oh saja. iya, lupa saya, oknum institusinya. Ternyata ya falsafah ataupun kata-kata bijak yang mengatakan susu sebelanga rusak oleh nila setitik itu yang benar.
Mungkin oknumnya jumlahnya mungkin kecil. Dari jumlah institusi Polri misalkan ada 2 juta, dengan oknum 1.000 orang aja hancur namanya. Kan masyarakat itu seperti itu. Tidak mau tahu. Kalau dengar, oh dari kepolisian, rusak artinya institusi. Padahal walaupun tidak semuanya. Saya sedang berharap ini, kami semua dari masyarakat ini sedang berharap. Ada pahlawan-pahlawan hebat yang muncul dari institusi Anda yang membongkar jaringan ini. Yang mempunyai keberanian untuk tampil beda, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya yakin itu akan terjadi. Anda hati-hati aja. Siap-siap aja. Tidak akan lama lagi. Allah itu akan mendengar jeritan doa-doa orang yang teraniaya. Nah, sekarang saya mau tanya satu hal yang paling penting di sini. Saya secara pribadi terhadap Anda, saya nggak ngomongin institusi, tidak ngomongin pihak-pihak yang bermain tadi, saya nanya sama Anda. Sebenarnya Anda tahu nggak titik lokasi 3 DPO itu? Satu aja itu. Tahu. Nah itu. Tidak jauh. Nah iya makanya. Walaupun tidak jauh, ya akan sulit diungkap. Karena yang menutupinya oknum-oknum yang mencari. Jadi mencari dan menutupinya bareng itu. Susah. Nah, gitu dong ngomongnya. Jangan bawa-bawa institusi. Iya oknum. Anda yang merusak citra institusi itu. Ya mudah-mudahan orang-orang yang ada di institusi kepolisian yang masih punya hati, punya nurani, masih punya akidah, yang masih takut dengan Allah, takut dengan dosa, juga sama-sama berbarengan dengan kami berdoa. Biar ada kekuatan yang luar biasa yang bisa membongkar, menghancurkan jaringan Anda, dan Anda mendapatkan karma di dunia ini. Hati-hati makanya. Doa kami semakin banyak. Bukan hanya dari masyarakat sivil. Mungkin dari polisian-polisian yang merasa tertindas karena perbuatan oknum juga akan merasa kesel. Ya. Siap-siap aja. Jadi sudah sangat jelas lah ya Mbak Sedulur. Ini sebagai informasi baru bahwa ternyata ada Brigjen, ada Jenderal Bintang 1 yang menjadi oknum di kepolisian yang sebenarnya tahu titik lokasi DPO itu. Mudah-mudahan ayo kita gencarkan doanya supaya ada pahlawan-pahlawan dari yang bisa melawan mereka cuma ya dari pihak mereka sendiri. Dari institusi itu juga yang masih punya hati malaikat, yang masih punya nurani, yang masih punya simpati, yang masih punya akidah. Itu aja doanya. Ayo bareng-bareng berdoa. Kita gunakan senjata yang kita miliki, doa tadi, untuk bisa membongkar kasus ini. Tapi saya mau nitip sesuatu aja sama kamu ya. Apa itu? Ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Saya hadirkan tampilan video gambaran siksaan di api neraka. Siksaan di alam barzah tentang orang ini. Saya ingin diperlihatkan dalam memorinya dan dalam setiap gerakan kehidupannya nanti.
setiap detiknya, setiap saatnya akan tergambar, akan teringat, terdengar jelas di alam ruh dan sukmanya. Akan memberikan rasa takut yang tidak pernah dan belum pernah dirasakannya selama ini. Allah, saya masukkan memorinya. Allah, terkunci dalam memori, nanti tembus sampai ke jasadnya. Allah, akan terdengar semua setiap saat, bahkan sampai masuk ke dalam alam mimpinya. Semuanya Allah akan diperlihatkan semua yang akan dialami di alam barzah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkan itu, sekalipun iblis, jin dan siluman terprotek yang berusaha untuk menghilangkan memori tersebut akan hancur langsung, otomatis meledak. Allah dah kamu bawa, nanti kamu sampaikan kepada majikanmu. Ya, mudah-mudahan harapan kami beliau bertobat, menyadari kesalahannya dan bisa menebus kesalahannya dengan membongkar kasus ini. Siapapun oknum yang ikut bermain, yang berani membongkar kasus ini, insya Allah Allah akan memberikan kebijaksanaannya. Udah, silakan dibawa ya. Saya tarik keluar jin korin dengan seluruh yang sudah saya masukkan ke dalam memorinya. Allah masuk kembali dalam jasadnya. Kembali semua. Allah Sallallahu semua energi memori dan semuanya kembali Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Ya, walaupun tidak banyak yang bisa kami lakukan, tetap keyakinan kita adalah yang utama. Keyakinan kepada Allah, bahwa Allah melihat semua yang terjadi. Allah itu tahu siapa yang salah dan benar, dan Allah akan memberikan pengadilannya di dunia ini. Allah akan menunjukkan pada kita semua siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.